Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang saham-saham BUMN Karya ya. Kenapa? Karena kemarin pada saat laporan kuartal keempat kemarin dikeluarkan ternyata hasilnya sangat mengecewakan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ini berita-beritanya seperti ini, BUMN Karya mau bumbung, bisa terancam bangkrut. Seperti ini juga kesulitan keuangan, bisa terancam bangkrut seperti itu ya. Jadi saya putuskan untuk membahas BUMN Karya di episode kali ini. Nah, tentunya yang akan saya jawab pertanyaannya adalah kira-kira yang sudah pegang saham BUMN Karya itu harus seperti apa? Harus ngapain sih kalau yang sudah beli saham WSKT, Wika, PDPP, dan Adikarya? Dan kemudian pertanyaan kedua yang akan saya jawab dalam episode kali ini itu adalah kira-kira yang tertarik untuk beli saham konstruksi itu kira-kira harus gimana sih? Harus ngapain? Nah, itu saya akan jawab juga di episode kali ini. Saya akan jawabnya seringkas mungkin, sepadat mungkin, jadi tidak akan menghabiskan waktu teman-teman semua. Jadi pantengin video ini sampai akhir, gak akan lama-lama kok. Oke, jadi langsung aja. Apa sih yang terjadi? Nah, ini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Dan ini adalah dari Detik Finance. Kita bisa lihat pada saat kuartal keempat kemarin dirilis laporan keuangannya, Waskita Karya yang tadinya itu di 2019 untung 900-an miliar, jadi rugi 7,38 T. Itu ya. Kemudian Wijaya Karya sendiri meskipun nggak rugi, tapi labanya turun sekitar 91,87%. Ya, dari 2,28 T jadi 185,76 miliar. PTPP turun 84%, seperti ini. Nah, Adikarya belum keluar laporan kuartal keempatnya, tapi biasanya Adikarya itu paling kecil turunnya, biasanya. Nah, mungkin sebelum saya teruskan pembahasan, saya ingin cerita dikit tentang Waskita ya sama teman-teman semua. Jadi selama saya jadi value investor, saya itu cuma melakukan sekali cut loss. Nah, cut loss yang saya lakukan ini di Waskita, di WSKT ya. Yang memang waktu saya melakukan cut loss itu tidak floating loss ya, jadi minusnya nggak banyak-banyak banget sebenarnya. Cuma saya keluar, saya putuskan untuk cut loss. Kenapa? Karena saya melihat ya yang pertama itu inefisiensi organisasi ya, itu jelas. Kemudian yang kedua, ya mungkin yang sudah banyak orang-orang tahu, utangnya besar banget. Itu. Yang ketiga yang saya lihat, kenapa kok saya akhirnya putuskan keluar, itu karena ternyata setelah saya sadari, saham-saham BUMN Karya, perusahaan BUMN Karya itu sering banget dapat penugasan, dapat proyek, tapi yang sebenarnya proyeknya itu tidak menguntungkan gitu ya, tidak efisien gitu, tapi terpaksa dikerjakan karena mereka BUMN. Seperti itu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk keluar. Nah, apakah saya ini nakut-nakuti teman-teman semua? Enggak teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir, itu cerita saya aja di tahun 2020 kemarin, di Q2 2020. Nah, tapi kalau yang teman-teman sudah megang itu harus gimana? Nah, kita akan coba ngomong prospeknya nih ya. Ya kabar bahagianya lah. Nah, satu ya yang pasti BUMN Karya ini ya kalau kita ngomong bangkrut sebenarnya itu terlalu berlebihan. Ini terlalu berlebihan ya. Nah, sebenarnya harusnya sih nggak bakal bangkrut karena ini dijamin oleh negara. Minimal kalau mentok-mentoknya ya bisa diambilkan dari APBN. Yang APBN itu sebenarnya diambilkan dari pajak kita. Gitu ya, itu cara terbentuknya lah, tapi nggak bakal bangkrut kok, tenang aja. Itu yang pertama. Yang kedua, SBF. Jadi kemarin ini sempat naik juga karena SBF ya. Jadi apakah SBF ini bisa jadi pahlawan penyelamat BUMN Karya? Jawabannya itu sebenarnya sederhana ya. Jadi dengan adanya SBF itu Waskita Karya dan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya itu bisa melakukan recycling aset. Jadi recycling aset itu sebenarnya gimana sih? Jadi mereka tuh bisa melakukan divestasi loh. Divestasi itu lawannya investasi ya. Jadi ya bahasa sederhananya dijual. Jadi kepemilikan terhadap aset-aset infrastruktur itu bisa dijual ke SBF. Ada yang nampung. Jadi SBF itu bisa dianggap sebagai standby buyer yang siap nampung dari penjualan ruas jalan tol yang sudah dimiliki oleh Waskita. Contohnya ini ya kalau di Waskita ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail SBF, ini dari koran BUMN, memang target SBF kita untuk sementara ini jangka pendek itu memang ke jalan tol larinya ya. Dan kemudian ada 4 proyek bandara dan 4 proyek pelabuhan, dan yang terbanyak di jalan tol itu adalah Waskita. Jadi Waskita itu harusnya yang paling ketolong dengan SBF sementara ini. Gitu. Itu adalah fungsi dari SBF. Jadi SBF itu bisa ya ngambil alih proyek-proyek dari Waskita dan segala macam, sahamnya bisa diambil. Jadi Waskita dapat duit, lalu duitnya itu buat apa? Ya tentunya untuk mengurangi beban hutang. Seperti ini ya, ini kata dirutnya langsung ya. Nah, ini bisa mengurangi beban hutang Waskita itu.
Nah, itu adalah angin segar kedua. Angin segar ketiga, ya ini ya. Nah, ini. Jadi, kalau menurut saya, orang yang invest di BUMN karya itu minimal harus punya time frame 3 tahun. Yang invest ya, bukan trading ya. 3 tahun. Kenapa kok 3 tahun? 3 tahun itu minimal loh, jadi bisa lebih cepat dari itu harusnya untungnya. Tapi seenggaknya kalau kita punya 3 tahun, itu kita harusnya bisa untung di tahun ketiga itu maksimal. Kenapa kok seperti itu? Karena saya rasa di tahun ketiga, itu di 2024 ya, 3 tahun setelah sekarang, itu akan dimulai pembangunan ibu kota baru. Dan ini menurut saya cukup untuk menjadi trigger agar saham-saham BUMN karya ini bisa naik harganya. Gitu. Jadi harusnya maksimal itu sampai 2024 sabar itu juga bakal naik kok. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu khawatir. Bisa jadi lebih cepat dari itu kalau ada isu-isu lain yang mungkin sekarang kita belum sadar, belum kita duga nanti bisa terjadi di tengah-tengah itu bisa. Tapi minimal punya 3 tahun lah untuk nunggu. Karena ibu kota memang dimulai nanti dari 2024 ya. Nanti di sini ada nih. Mulai dilaksanakan tahun 2024 berdasarkan Kepala Bappenas itu ya. Nah, jadi 3 tahun, santai aja teman-teman ya. Nah, sambil 3 tahun nunggu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah cek ini. PBV, price to book value ini ya. Teman-teman cek. Selama ini masih di rasio yang cukup memadai, misalnya di bawah 1 PBV-nya atau di bawah 0,7 misalnya gitu ya, itu dibeli aja nggak apa-apa. Ini sebenarnya udah ada beberapa yang sebenarnya cukup murah ya. Karena kenapa? Teman-teman harus tahu ya, kalau investasi itu dapat untung itu nggak harus dari perusahaan yang untung. Nah, bisa jadi untung itu didapat dari pengembangan modal. Ya, makanya itu kita bisa pakai acuan PBV juga sebagai acuan investasi. Jadi selama nunggu 3 tahun itu kalau PBV-nya makin kecil ya dibeli, tapi asal nyicil ya, jangan langsung dibom. Jadi jangan sampai kehabisan peluru tengah jalan. Cicil aja pelan-pelan selama PBV-nya masih cukup aman. Gitu. Nah, kemudian berikutnya yang harus dilakukan kalau misalnya tertarik untuk investasi di konstruksi itu gimana? Tapi belum masuk nih ya ceritanya. Saya sarankan jangan masuk ke BUMN yang kita sebut-sebut tadi. Kenapa kok seperti itu? Ada pilihan yang lain yang menurut saya lebih baik. Kenapa? Contohnya seperti TOTL ini ya. Kita video ini tidak akan membahas TOTL lebih dalam, tapi teman-teman bisa cek aja sendiri seperti apa kira-kira perusahaannya. Gitu ya. Nah, untuk BUMN karya sendiri kenapa kok saya lebih menyarankan saham lain daripada BUMN karya? Ya simple kayak yang saya bilang di depan tadi. Dan teman-teman harus tahu ya, BUMN karya itu sangat tergantung banget dengan proyek pemerintah. Ya, memang itu keunggulan ya. Jadi selalu dapat duluan proyek, selalu dapat lebih banyak proyek daripada swasta. Tapi ya besar kemungkinannya ngadat juga pembayarannya karena bergantung dengan proyek negara. Kalau negara bayarnya ngadat, udah ngadat semua itu cash flow-nya. Pasti seperti itu. Jadi teman-teman ya pertimbangkan yang lain aja kalau memang terkait di konstruksi seperti itu. Itu aja sih episode kali ini, harusnya ini menjawab 2 pertanyaan utama yang memang saya ingin jawab ya. Yang sudah megang seperti apa, prospeknya seperti apa, harus dilakukan seperti apa. Ya kesimpulannya tadi ya minimal 3 tahun itu pasti ada lah nanti trigger untuk naik. Nah, sambil nunggu itu bisa dicicil, tapi kalau nggak sanggup nunggu 3 tahun ya teman-teman jawab sendiri aja lah ya. Nah, kedua kalau yang belum masuk ya bisa pilih yang lain aja gitu kesimpulannya. Itu aja episode kali ini, karena itu berseimbang, tetap cerdas dan tetap santai.